Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman madrasah ya. Berikut kami akan memberikan tutorial tentang Erkam mulai dari tahap perencanaan sampai tahap laporan ya. Ini ada beberapa teman yang meminta untuk membuat tutorial dari perencanaan sampai realisasi ya. Untuk tutorial yang sudah ada perencanaan di Erkam itu memang kita masih menggunakan tahap satu, tidak 1 tahun ya. Baik, langsung saja ya. Kita mulai bagaimana cara menyusun rencana sampai realisasi di Erkam versi 2. Kita mulai untuk rencana, dimulai dulu nanti kita masuk ke akunnya kepala madrasah ya. Kita mulai dari akun kepala madrasah untuk melakukan proses perencanaan. Jadi alurnya adalah di Erkam ini ada 3 tahapan ya, dari perencanaan, realisasi, dan nanti pelaporan. Langsung saja, ini adalah akun dari kepala madrasah. Kita langsung masuk ke rencana, kemudian ke pagu definitif ya. Untuk pagu indikatif kita lewati ya, karena sudah ditutup untuk pengentrian dari pagu indikatif. Kita mulai dari pendapatan di pagu definitif, kemudian kita klik tambah ya. Kita masukkan sumber dana dari APBN BOS tahap 1. Di sini langsung akan muncul secara otomatis. Misalkan di sini 124.450.000. Kemudian kita klik simpan. Ada notifikasi berhasil ya, pastikan ada notifikasi berhasil. Kemudian karena Erkam itu akan disusun 1 tahun, maka ditambah lagi dengan pendapatan yang bersumber dari APBN Pos Tahap 2. Di APBN Pos Tahap 2 ini ternyata jumlahnya berubah dari APBN tahap 1 tadi ya, ada perbedaan, ada penambahan. Ini adalah 124.450.000. Kita klik simpan. Oke, jadi untuk pendapatan di rencana memang ada beberapa madrasah itu yang sama antara BOS APBN tahap 1, ada yang berbeda. Tentu saja untuk tahap 2 ini tergantung dari cut off emis madrasahnya masing-masing. Ada pula APBN tahap 1 untuk madrasah itu yang berubah tapi bertambah kecil dari nilai pada BOS tahap 1 ya. Oke. Pendapatan sudah kita di-entry oleh Kamat. Kemudian Kamat langsung masuk ke belanja, pagu definitif belanja. Pada pagu definitif belanja ini, Kamat akan menambahkan, kita klik tambah ini ya, akan menambahkan kegiatan-kegiatan di mana subkegiatan sudah di mapping atau dipilih, diprioritaskan di IDM ya. Langsung kita masuk ke subkegiatan, pastikan sumber dananya sumber dana BOS ya. Kemudian kita klik subkegiatan ya. Ini ada beberapa kegiatan ya. Kegiatan ini adalah hasil mapping dari IDM. Kemudian kita masuk ke subkegiatan yang pertama ya. 321. Nanti akan kita susul pada kegiatan selanjutnya adalah 821 ya. Pengurutan prioritas 3.2.1 dan 8.2.1 ini memang disarankan ya. 32.1 adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sedangkan 8.2.1 ini adalah penyediaan beban operasional madrasah atau untuk pembiayaan operasional madrasah. Langsung saja kita pilih yang pertama 3.2.1 ya. Kita bermaksud pada subkegiatan 3.2.1 ini
untuk pembayaran honor atau gaji rutin guru dan tenaga kependidikan ya. Kemudian kita klik sasaran ya, bisa madrasah, bisa pula guru ya. Kemudian kita tentukan waktu pelaksanaan ya. Misalkan ini untuk Januari dan Desember. Jadi nanti kita akan melakukan perencanaan pembayaran honor atau gaji rutin dalam 1 tahun. Indikatornya kalau untuk kegiatan ini adalah untuk pembayaran honor maupun gaji rutin, bisa aku tuliskan begini ya, itu terlunasi ya. Kemudian di sini ada hasil. Hasil itu adalah outcome ya, atau manfaat positif dari output. Kalau guru-guru sudah kita keluarkan atau kita berikan honor atau gaji, kita harapkan KBM-nya berjalan lancar ya. KBM berjalan lancar. Dan ini misalkan satuannya kita tuliskan misalkan 12 bulan ya. 12 bulan. Misalkan ini untuk 7 guru misalkan. Karena tidak semua guru bisa kita berikan gaji atau honor ya. Misalkan guru PNS yang ditugaskan di swasta itu ya. Tidak boleh kita gaji dari dana bos ini ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, berhasil ya. Kita kasih contoh lagi, kita tambahkan ya. Untuk kegiatan prioritas yang kedua adalah 8.2.1 kegiatan untuk beban operasional madrasah. Apa itu ATK, listrik, telepon, air, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Itu bisa masuk ke kode subkegiatan 8.2.1 ya. Sasarannya nanti bisa siswa, sasarannya nanti bisa guru, bisa juga madrasah. Oke, waktu pelaksanaan, nah operasional itu kita setting Januari, Desember atau 1 tahun. Berarti ini biaya operasional, biaya kebutuhan ya, operasional madrasah, operasional madrasah terlunasi. Kalau untuk biaya-biaya kebutuhan operasional madrasah terlunasi, maka kegiatan belajar mengajar lancar ya. Misalkan begitu saja lah sementara ya. Karena untuk pembelajaran itu juga butuh daya dukung ya, kayak gitu listrik atau kebersihan dan lain sebagainya ya. Targetnya misalkan kita tulis 12 bulan misalkan. 12 bulan. Targetnya bisa misalkan kita tulis 100% ya. Karena nanti pembiayaannya ini banyak sekali macam-macamnya ya. Sistemnya nanti sistem paket ya. Kemudian kita klik simpan ya. Oke, ada notifikasi berhasil. Data belanja definitif berhasil disimpan ya. Kalau tidak ada notifikasi begini itu nanti kita belum bisa meyakinkan apakah yang kita entry tadi itu berhasil apa tidak. Apalagi kalau dalam keadaan traffic server yang tinggi ya. Oke, 2 contoh saja ya, biar tidak terlalu lama video ini. 2 contoh bagaimana caranya Kamat mengentri kegiatan untuk pelaksanaan belanja yang dibiayai dari dana bos ya. Kemudian di sini ada keterangan total rincian 0. Total rincian itu yang melakukan adalah bendahara. Total disetujui juga 0. Persetujuan ini dilakukan oleh Kamat. Oke, Bapak Ibu. Inilah cara Kamat di dalam melakukan entry pendapatan dan kegiatan dalam belanja.
Kemudian kita masuk ke akunnya bendahara untuk melakukan perincian. Kita klik logout, kemudian kita masuk ke akun bendahara. Oke, kita masuk ke akun bendahara. Kemudian bendahara langsung masuk ke rencana, kemudian masuk ke pagu definitif dan masuk ke belanja. Kita klik belanja. Oke, ini ada daftar kegiatan yang harus dirinci oleh Camat ya. Caranya adalah langsung kita masuk ke aksi rincian, kita klik rincian, kemudian ini ada standar nasional yaitu standar proses. Kegiatannya namanya proses pembelajaran. Kemudian subkegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kita sudah men-setting untuk subkegiatan ini adalah kita membayari gaji atau honor rutin guru ya, gaji atau honor rutin guru. Oke, ini adalah komponen biaya. Kita cari di kategori komponen biaya ini, gaji dan honor itu masuk ke kode yang keberapa ya. Kita cari misalkan di sini ada kode 10 ya, ada kode 10 ya. Ini kode 10. Kemudian ini ada segitiga hitam. Kalau ada segitiga hitam begini, yang kita klik segitiga hitam begini ada subnya ya. Kemudian di sini ada 10.1 adalah honor. Kalau sudah tidak ada segitiga hitam langsung bisa kita pilih seperti ini ya. Kita klik honor ya. Kita klik honor. Kemudian kita pilih kategorinya. Ini ada honor dan upah honor. Dan macam-macam untuk gaji honor rutin. Ini honor tidak rutin. Kita pilih yang gaji garis miring honor rutin ke PTK dan garis miring operator. Kita klik di aksi ini. Di sini tidak ada ketetapan harga sehingga kita bisa menetapkan sendiri. Oke ya. Di dalam menetapkan satuan harga untuk gaji guru ini, Bapak Ibu, buatlah dulu skema beban kerja. Misalkan si A, tugas utamanya adalah sebagai guru, kemudian tugas tambahannya sebagai operator. Ada lagi guru si B, tugas utamanya guru, gajinya sekian, kemudian dia juga wakil kurikulum, gajinya sekian. Kita total semua gaji guru itu ketemunya dalam 1 bulan itu habis berapa ya. Nah, disinilah maka akan kita entry di harga satuan. Jadi sifatnya gelondongan seperti itu ya. Dan ini diperbolehkan ya. Misalkan berdasarkan skema beban kerja untuk madrasah tertentu gajinya itu yang dibutuhkan disonding dari dana pos misalkan 5.500.000 ya. Oke, 5.500.000 ini nanti penerimaan guru berbeda-beda ya, sesuai dengan skema beban kerja. Kemudian kita klik simpan ya. Ini masih perencanaan. Kemudian kita geser ke kanan pelan-pelan. Di sini ada kode akun. Kita klik kode akun belanja honor output kegiatan. Oke. Kita geser lagi. Ini ada koefisien. Ada 1, 2. Koefisien ketiga, ada koefisien keempat ya. Koefisiennya adalah sebuah nilai perkalian yang akan kita pakai sesuai dengan keperluan ya. Misalkan tadi 12 bulan. Oke, kita geser lagi ke kanan ya. Oke, kita geser lagi ke kanan. Harus diisi dengan lengkap. Kemudian ada pajak. Misalkan kita pilih tidak ada PPN atau tidak ada pajak ya. Kalau misalkan kita pilih yang kedua, harga belum termasuk pajak, maka nanti di sini akan keluar penambahan 11%. Pajak PPN kita klik harga belum termasuk pajak, maka ini akan terjadi penambahan 11%. Makanya kita pilih karena ini enggak ada pajak, kita pilih tidak ada PPN. Ya. Kemudian ini ada yang namanya sumber dana ya. Jadi sumber dana ini dalam 1 tahun menghabiskan dana 66 juta. Total jumlah kuantitas 12 bulan ya. Kita klik tambah biaya. Kemudian karena ini 1 tahun kita pakai tahap 1 untuk alokasi 6 bulan.
Kemudian kita tambahkan tahap 2 untuk alokasi Juli, Desember atau 6 bulan ya. Ini ada 6 totalnya adalah 12 ya. Kalau sudah sama antara jumlah kuantitas dengan sumber dana ini, alokasi kuantitas sumber dana ini, maka tombol simpan di sini akan aktif ya. Kita klik simpan. Oke. Kemudian kita geser ke kanan lagi. Kita akan mengisi AKB atau anggaran kas bulanan. Kita masukkan di ini satu, satu, satu untuk April 1 dan seterusnya sampai bulan Desember hingga mencapai jumlah koefisien 12 ya. Oke, kalau sudah 12, tombol simpannya aktif. Kita klik simpan ya. Jadi sekali lagi untuk sebaran anggaran kas bulanan ini dari Januari dan Desember jumlahnya harus sama dengan jumlah koefisien ya. Koefisien di sini adalah 12. Kemudian kita klik simpan. Oke. Selanjutnya kita geser lagi ke kanan. Kalau sudah selesai maka tombol simpan ini akan aktif ditandai dengan munculnya warna hijau. Kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Pastikan ada notifikasi semacam ini Pak Ibu ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke belanja. Kemudian kita akan melakukan atau bendahara melakukan rincian kegiatan yang kedua ya. Misalkan kegiatan 8.2.1 pengembangan standar pembiayaan penyediaan beban operasional madrasah. Kita klik di sini. Kita klik di rincian. Kemudian sama seperti tadi ya. Kita klik komponen biaya. Misalkan kita akan membayar apa ya, listrik misalkan ya. Membayar listrik itu masuk kategori komponen biaya 9. Kita klik seketika ini. Masuk daya dan jasa. Kemudian kita pilih listrik. Listrik ya. Ingat kalau ada segi tiga hitam ini. Kita perlu klik karena di sana pasti ada sub kegiatan ya. Kita pilih listrik pasca bayar ya. Oke, di sini keluar kategori daya jasa listrik pasca bayar dan lain sebagainya ya. Untuk listrik pasca bayar ada juga yang listrik biaya untuk pasca bayar lainnya ya. Jadi kalau ada kalimat lainnya ini sebenarnya bisa memasukkan pengeluaran selain pembayaran rekening listrik, tapi yang ada hubungannya dengan itu ya. Misalkan kalau misalkan tempat bayarnya itu jauh kan juga butuh untuk memberikan uang kepada eh, seseorang yang kita suruh untuk membayar listrik pada tempat yang jauh itu misalkan ya. Ini juga bisa dimasukkan notanya itu atau kwitansinya itu bisa dimasukkan di bukti fisik ya. Kalau ada kalimat lainnya. Kalau tidak ada kalimat lainnya ya cukup sesuai dengan uang yang ada di struk pembayaran listrik itu. Misalkan kita pilih listrik pasca bayar ya. Ini ketetapannya 800 ya, tapi itu kan bisa juga lebih kecil dari itu atau bahkan lebih besar dari itu. Kita klik tetapkan harga, misalkan dalam 1 bulan rekening listriknya adalah misalkan 450.000. Oke, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita geser lagi ke kanan, kode ya. Kita klik kodenya. Kemudian koefisiennya kita ganti 12 bulan. 12 bulan. Oke. Kemudian kita geser lagi ke kanan pelan-pelan ya. Ini kena BPN apa tidak? Tidak kena BPN. Kita klik BPN. Kemudian kita isi sumber dana ya, sumber dana. Karena ini 1 tahun, maka untuk APBN tahap 1 kita tulis 6. Sedangkan APBN tahap 2 kita pilih 6. 6 tambah 6, 12. Sama dengan total jumlah koefisien. Kemudian kita klik simpan. Oke, saya kasih contoh satu saja ya. Kemudian kita masuk lagi ke AK, apa namanya? Ini sebenarnya tadi ya, sudah ya.
Kita cari AKB sekarang. Ini AKB. Oke, seperti tadi kita tulis satu dari Januari ke Desember ya. Sampai mencapai penjumlahan 12 sesuai dengan total jumlah koefisien. Kemudian kita klik simpan. Oke, selesai. Kemudian tombol simpan aktif kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Mudah-mudahan berhasil karena di bawahnya ada maaf traffic lagi tinggi dan ini sering terjadi pada teman-teman bendahara ketika mengentri ya, harus bersabar ya. Kemudian kita lihat ini sudah direncanakan satu, belum disetujui, belum disetujui. Kita masuk lagi ke akun Kamat untuk melakukan persetujuan. Kita log out dulu. Kemudian kita masuk ke akunnya Kamat untuk melakukan verifikasi dan persetujuan ya. Oke, langsung masuk ke rencana. Kemudian masuk ke pendapatan rencana ya. Masuk ke definitif. Kemudian kita klik belanja. Kepala madrasah bisa melihat-melihat dulu rincian yang dilakukan oleh bendara. Kemudian kita klik aksi. Oke, kita klik aksi. Kita klik aksi kembali untuk approval. Kita lihat kalau memang betul ya kita setujui. Kalau memang kurang betul menurut Kamat, Kamat bisa melakukan penolakan. Cara penolakan misalkan ditulisi dulu di sini. Misalkan kalimat review lagi ya. Ada yang kurang pas dan lain sebagainya. Kemudian klik tolak ya. Tapi kalau kepala madrasah menyetujui ya langsung saja diklik disetujui. Oke, data berhasil ya. Kita kembali lagi ke belanja. Kita lihat rincian satu disetujui satu ya. Kita masuk ke kegiatan yang kedua. Kita klik rincian. Kemudian dari rincian ini kita klik aksi. Kemudian kita klik disetujui. Data berhasil ya. Kita lihat di rencana lagi. Di belanja. Oke. Ketika rekam dari rincian kemudian disetujui oleh Kamat, maka secara langsung data-data itu akan masuk ke rekam ya. Kalau dulu bahasanya bos K1 ya. Jadi ini akhir dari sebuah perencanaan yang ada di rekam versi 2, yakni persetujuan dari kepala madrasah ya. Itu cara melakukan perencanaan di rekam versi 2. Selanjutnya akan kita tutorialkan bagaimana cara melakukan realisasi terhadap rencana-rencana yang sudah kita susun di RKAM. Baik, Bapak Ibu, terutama Kamat dan Bendahara, setelah kita melakukan perencanaan, ini kita hanya kasih contoh dua kegiatan ya, biar video ini tidak terlalu lama ya. Langsung kita masuk tahap berikutnya, yakni tahap realisasi ya. Untuk tahap realisasi, flow atau alurnya adalah dari bendahara membuat nota, kemudian disetujui oleh Kamat, kemudian bendahara melakukan tanggal realisasi ya. Jadi tiga alur itu nanti dalam proses realisasi. Oke, untuk realisasi langsung kita mulai dari akun bendahara ya. Kita masuk ke akun bendahara. Oke, kemudian langsung kita klik realisasi dan kita klik pendapatan ya. Pendapatan ini kita akan menambahkan klik tambah, kemudian kita tentukan sumber dananya dari APBN Pos tahap 1, kemudian tipe kasnya rekening bank, karena uang masuk pertama kali melalui rekening bank ya.
Kemudian kita tuliskan di sini, kita entry bank penerima untuk bos tahap 1, rekening madrasah, kemudian tanggal nota. Nah, tanggal nota ini kita isi penetapan definitif penerima bos pada suatu madrasah. Misalkan tanggal 1 Januari 2023. Oke, kita klik juga tanggalnya, jamnya maksud saya. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian nilai pendapatan. Misalkan ini kan madrasah ini pada APBN tahap 1 mendapatkan 122.550.000 ya. Jadi yang kita entry pada pendapatan ini, pada realisasi adalah bos yang sudah cair ya. Sedangkan yang belum cair nanti menunggu pencairan bos tahap 2 ya. Yang kita entrykan sekali lagi adalah bos tahap 1 karena sudah cair ya. Oke, kita masukkan di sini. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita upload dokumen di sini. Dokumen apa? Tentu dokumen misalkan penetapan jumlah penerima BOS dan nominalnya bisa kita screenshotkan dari portal BOS. Juga bisa kita tambahkan rekening bank kita ya. Kita upload di sini. Oke, bisa dalam bentuk PDF, baru kita klik simpan. Kalau belum upload dokumen, simpannya ini tidak berfungsi ya. Kita klik simpan. Oke, kemudian kita masuk ke akun Kamatnya untuk melakukan persetujuan. Jadi pada tahap awal ini hanya konfirmasi kalau ada uang yang masuk gitu ya. Kepala madrasah, kemudian kita klik masuk ya. Oke, kemudian langsung masuk realisasi, masuk pendapatan, kemudian kita klik aksi dan dilakukan persetujuan dengan mengklik disetujui. Oke, ada notifikasi berhasil data, berhasil disimpan ya. Selanjutnya kita masuk ke akun bendahara lagi untuk melakukan tanggal realisasi. Kita masuk ke bendahara, kemudian kita klik masuk, langsung masuk ke realisasi, kemudian pendapatan, kemudian kita klik set tanggal realisasi. Ini kan menunggu tanggal realisasi. Kita set tanggal realisasi lah. Tanggal realisasi ini kita input pada saat uang masuk ke rekening ya. Misalkan uang masuk ke rekening, bos APBN tahap 1 ini Maret ya, Maret tanggal 6 katakanlah ya. Oke, kita tentukan jamnya, kemudian kita klik OK. Kemudian nomor referensi, misalkan nomor referensi ini sebenarnya terserah bendahara ya. Karena kode-kode referensi itu yang mengetahui, itu yang membuat ya. Misalkan saja ya, kita kasih nomor referensi PD, PD itu pendapatan ya. Satu itu adalah transaksi pertama, kemudian satu lagi ini bos tahap 1, kemudian 3 ini adalah bulan misalkan, kemudian tahun 2023. Ini hanya sekedar contoh. Nomor referensi ini penting untuk pengarsipan atau pembendelan ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, proses untuk pendapatan realisasi kita anggap selesai. Kemudian langsung masuk ke pindah buku. Jadi uang yang masuk ini kan uang yang masih di dalam rekening ya. Biasanya kalau tahu ada pengumuman uang sudah masuk di rekening, maka Kamat dan bendahara merencanakan pencairan ya. Proses pencairan itu bisa dikatakan sebagai pindah buku ya. Jadi pindah buku itu bisa terjadi misalkan dari tipe kas rekening ke tipe kas tunai. Atau bisa juga dari tipe kas tunai, dari uang yang ada itu kita simpan lagi ke bank ya. Itu namanya
pindah buku dari tunai ke rekening. Atau dari rekening yang satu ke rekening madrasah yang lain. Berarti pindah buku dari rekening ke rekening. Dalam hal ini adalah pindah buku dari tipe kas rekening ke tipe kas tunai. Itulah yang disebut dengan pencairan biasanya itu ya. Kita klik tambah, kemudian kita tentukan sumber dananya. Tipe kasnya awal adalah rekening. Kemudian ini adalah nomor rekening madrasah. Langsung kita isi dengan tunai. Jadi pindah buku dari tipe kas bank, rekening bank ke tipe kas tujuan yaitu tipe kas tunai. Kemudian tanggal nota Bapak Ibu. Tadi kan tanggal 6 Maret itu ya. Eh, ada pengumuman uang masuk di rekening ya. Misalkan pada bulan Maret ini tanggal 7 dilakukan pencairan ya. Kita tentukan jamnya, menit dan detiknya, kemudian kita klik OK ya. Sekali lagi perlu diingat bahwa uang itu masuk pada bulan Maret misalkan. Tanggal 6, rencana pencairannya adalah tanggal 7, misalkan begitu ya. Kemudian jumlahnya ya, ini bisa kita cairkan semua atau sebagian, terserah ya. Tapi biasanya itu kecenderungannya dicairkan 100% biar nggak bolak-balik ke bank itu ya. Kemudian ini ditulis keterangan. Kemudian ini kita bisa upload dokumen dalam bentuk baik itu rekening atau slip atau juga foto teman-teman camat atau bendahara saat melakukan pencairan di bank itu bisa di apa diupload di sini ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, ini adalah pembuatan nota yang dilakukan oleh bendahara pada proses pindah buku. Selanjutnya perlu persetujuan dari camat. Jadi begitu selanjutnya pada realisasi itu ya, pembuatan nota oleh bendahara, persetujuan oleh camat, kemudian tanggal realisasi oleh bendahara. Begitu terus alur atau flow pada proses realisasi. Oke, kita masuk ke akun camat kembali ya. Oke, ini akun camat untuk melakukan persetujuan ya. Kita masuk ke pindah buku di realisasi tadi. Oke, kemudian aksi approval, kemudian kita klik disetujui. Ini camat yang melakukan ya. Kalau camat sudah melakukan persetujuan, kita masuk lagi ke akun bendahara ya untuk melakukan tanggal realisasi ya. Masuk di realisasi, pindah buku, kemudian kita klik ini kan menunggu tanggal realisasi. Kita klik aksi set tanggal realisasi, kita klik di sini. Kemudian tanggal realisasinya, tadi kan tanggal 7 kita rencanakan ya. Bisa kita lakukan juga nanti pengambilannya tanggal 7, tapi jamnya itu lebih tinggi daripada saat pembuatan nota tadi ya. Kemudian oke ya. Oke. Kemudian kita bisa membuat kode, misalkan pindah buku. Ini adalah transaksi yang kedua ya. Ini adalah pos tahap 1, bulannya bulan 3, tahunnya 2023. Ini hanya contoh ya. Kemudian kita klik simpan. Ya. Proses pindah buku selesai. Jadi uang yang mula-mula berada di rekening sekarang sudah dicairkan dalam bentuk tunai ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau bendahara dan camat sudah mencairkan, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan pertama kali adalah kita melakukan pengeluaran kegiatan, terutama belanja-belanja pada bulan Januari, Februari, atau awal Maret ya. Itu kan dalam bentuk kasbon atau pembelanjaan yang belum kita bayar ya. Selanjutnya langsung saja kita akan memberikan contoh bagaimana proses pembelanjaan
pengeluaran kegiatan yang dilakukan oleh bendahara. Sekali lagi, bendahara akan membuat nota, kemudian camat akan menyetujui, dan bendahara akan melakukan tanggal realisasi. Bendahara langsung saja klik pengeluaran kegiatan ya. Kita akan melakukan pengeluaran kegiatan. Saya kasih contoh ini, misalkan untuk pembayaran honor guru ya. Kita tadi sudah merencanakan pembayaran honor rutin PTK atau operator ya. Kita klik di sini di apa namanya? Di aksi rincian pembuatan nota ya. Bendahara membuat nota. Caranya adalah klik ikon tambah, kemudian kita pilih pembayaran, misalkan pembayaran tunai ya. Kemudian penerimanya ini ya, kan masih kosong. Sebenarnya bisa kita set di pengaturan, tapi kita set di sini langsung juga bisa. Dengan cara klik ikon plus ini, kemudian kita pilih misalkan tipe penerimanya individu, karena nanti gaji guru itu misalkan nanti diwakili oleh salah satu guru ya. Kemudian namanya ya, namanya misalkan Bapak Sobirin misalkan ya. Emailnya misalkan kita tulis di sini. Email ini wajib ya. Wajib kita tuliskan ya. Kenapa? Karena di sini ada bintang merah ya. Yang bintang-bintang merah ini wajib diisi ya. Misalkan NPWP. NPWP ini kan tidak ada bintang merah, berarti tidak wajib diisi ya. Kemudian kita klik provinsinya, misalkan Jawa Timur, kabupatennya Gresik, oke. Kemudian kecamatannya Sidayu, kelurahannya bisa ditulis ya. Nanti bisa dilengkapi sendiri ini ya, RT-nya, RW-nya, dan sebagainya ya. Yang penting bintang-bintang merah ini diisi. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kemudian setelah itu, kalau kita klik di penerima ini akan muncul nama Sobirin karena sudah kita set ya. Kemudian tanggal nota. Bapak Ibu, tadi pencairannya perlu diingat-ingat. Pencairannya itu tanggal 7 ya. 7 Maret 2023. Nah, pengeluarannya ini misalkan kita lakukan pada tanggal 8 Maret ya. Kita tentukan jamnya. Kemudian oke. Kemudian kita kasih keterangan ya. Keterangan ini itu sangat perlu terutama untuk pembelanjaan-pembelanjaan yang ada kalimat lainnya itu ya. Ya, kebetulan ini kan hanya satu pembelanjaan sehingga tidak kita kasih keterangan pun tidak apa-apa. Tapi kalau ada pembelanjaan yang ada kalimat lainnya itu perlu ditulis keterangan di sini belanja apa saja ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita tentukan ya. Kita sudah lihat bahwa untuk harga satuannya per bulan adalah 5.500.000. Kuantitasnya 12 bulan ya. Kita tulis lagi harga satuannya di sini 5.500.000. Oh, keliru ya, 5.500.000 ya per bulan untuk menggaji guru secara keseluruhan. Jadi sistemnya gelondongan ya. Kemudian pajaknya ada pajak atau tidak, kita tulis tidak ada PPN. Kemudian Bapak Ibu ya, kita klik tambah alokasi sumber dana. Oke, ini kita pilih APBN tahap 1 ya. APBN tahap 1. Kemudian kuantitas. Nah, ini paling penting perlu diperhatikan. Karena uangnya itu baru cair bulan Maret, sedangkan kita kan untuk tahap 1 ini pembelanjaannya kan 6 bulan. 6 bulan itu mulai Januari sampai Juni. Karena ini masih bulan Maret, maka kuantitasnya kita isi 3. Maksudnya kita akan melunasi pembayaran guru Januari, Februari, Maret. Sedangkan April ke atas masih belum berjalan karena uang ini cair bulan Maret ya. Nanti kalau sudah Maret,
Kalau April kita entry bulanan, Mei kita entry bulanan, Juni kita entry bulanan. Sedangkan karena Januari, Februari, Maret itu sudah berjalan, langsung saja kita keluarkan 3 bulan. Maksudnya begitu. Kemudian di sini ada sisa 3 bulan. Karena tahap 1 untuk membayari gaji guru 6 bulan, Januari sampai Juni ya. Oke, kalau sudah demikian, langsung saja kita tidak perlu menambah ya, karena ini hanya bersumber dari bos APBN tahap 1 ya. Kemudian kita klik bukti fisik dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk tanda terima gaji guru, dalam bentuk slip gaji, dalam bentuk foto pada saat guru melakukan tanda tangan pada tanda terima, dan lain sebagainya ya. Itu namanya SPJ ya. Kemudian kita klik SPJ di sini, bukti-bukti dokumen transaksi. Kemudian kita klik simpan. Nah, inilah proses pembuatan nota. Pembuatan nota ya. Kemudian nota ini harus disetujui oleh kepala madrasah. Karena prosesnya menunggu disetujui. Kita kembali lagi ke kepala madrasah. Seperti ini ya. Untuk melakukan persetujuan nota yang sudah dibuat oleh bendahara. Oke, kita masuk realisasi pengeluaran kegiatan ya. Ini kita perlu bersabar karena traffic agak tinggi ya. Kemudian ini Bapak Ibu ya, kita lihat untuk pembayaran honor ini kita klik rincian pembuatan nota. Ya, rincian pembuatan nota menunggu disetujui. Kemudian kita klik aksi approval. Kemudian kita lihat, kepala sekolah melihat kalau sudah oke, kita klik disetujui. Itu adalah flow persetujuan camat ya. Kemudian menunggu realisasi. Menunggu tanggal realisasi yang dilakukan oleh bendahara sehingga kita log out dulu, masuk kembali ke akun bendahara untuk melakukan tanggal realisasi ya. Oke, kita masuk ke realisasi, masuk ke pengeluaran kegiatan. Oke, kita masuk ke pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, gaji honor rutin. Kita klik aksi rincian pembuatan nota. Ini kan. Kemudian kita klik set tanggal realisasi. Realisasi tadi kita rencanakan tanggal 8 juga kita kasih tanggal 8, jangan lupa Maret ya. Tanggal 8 boleh, tanggal 9 boleh, misalkan tanggal 8 jamnya agak lebih atas dari yang nota tadi ya. Kemudian kita klik OK. Referensi bisa kita tuliskan misalkan pembayaran tunai. Ini adalah transaksi yang ketiga untuk bos tahap 1 bulan Maret tahun 2023 ya. Kemudian kita klik simpan ya. Ketika kita klik simpan pada tanggal realisasi, maka prosesnya selesai dan catatannya akan masuk ke BKU atau buku kas umum. Jadi ketika tanggal realisasi itu diset oleh bendahara, kemudian diklik simpan, langsung datanya masuk ke BKU ya. Saya kira ini contoh di dalam melakukan realisasi ya. Cukup saya kasih contoh satu saja ya, biar tidak terlalu lama. Selanjutnya nanti bendahara bisa melakukan pembuatan nota untuk pembayaran kegiatan-kegiatan berikutnya yang caranya sama seperti
yang saya demonstrasikan pada saat pembayaran guru tadi ya. Saya ulangi, dimulai dari bendahara membuat nota, camat melakukan persetujuan, dan bendahara membuat tanggal realisasi ya. Tanggal realisasi ini ya kelihatannya sama dengan lunas dibayar kalau kita melakukan pelaporan secara offline atau manual ya. Oke, perencanaan sudah, realisasi sudah, lakukan secara terus-menerus sampai saldonya nol ya. Sampai saldo nol untuk tahap satu ya. Kalau rencana sudah dibuat, realisasi sudah dibuat, kita tinggal klik laporan. Kita klik pelaporan ya. Untuk pelaporan ini, yang pertama Bapak Ibu ya, di pelaporan ini ada yang namanya laporan rencana. Ini ada RKAM, ada RKAL ya. Untuk swasta kita klik RKAM ya. RKAM ini adalah rencana yang bisa kita ekspor nantinya di sini. Kita ekspor PDF ya. Seperti ini nanti hasilnya. Ini juga kita bisa print untuk RKAM kita. RKAM ini adalah untuk perencanaan BOS tahap 1 dan BOS tahap 2 ya. Kemudian untuk realisasi bisa kita lihat di laporan penata usahaan ya. Di sini ada BKU Bapak Ibu ya. Ada BKU. BKU ini bisa kita print juga ya. Tapi jangan lupa kita set periodenya. Misalkan Januari ya. Sumber dana APBN tahap 1. Januari ini masih kosong. Kenapa? Karena bosnya itu masih nol semua atau nihil. Karena bosnya baru cair bulan Maret tanggal 6. Misalkan ini Februari juga kosong ya. Bisa kita ekspor juga nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kita ekspor semua. Saldonya juga masih nihil, tidak ada transaksi apapun. Baru nanti bulan Maret, coba kita lihat ya, Maret ya. Nah, ini sudah ada pemasukan anggaran, sudah ada pindah buku, sudah ada pengeluaran kegiatan untuk belanja dari dana BOS ya. Ini nanti kita print mulai bulan Januari sampai bulan Juni karena ini realisasi APBN BOS tahap 1 ya. Kemudian kalau sudah nanti ada yang namanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini masih kosong. Kenapa? Karena BKU-nya belum tuntas 100% ya. Kalau BKU-nya itu sudah tuntas 100%, LPJ ini akan keluar. Yang biasanya LPJ ini kan sebagai persyaratan untuk pencairan BOS tahap berikutnya. Ya, menurut pengembang aplikasi ini nanti LPJ LPG itu kan berisi uang masuk, uang keluar itu ya secara general atau secara total. Itu nanti yang madrasah swasta dengan madrasah negeri itu katanya berbeda ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu walaupun sudah BIMTEK dikasih form LPG yang manual itu ya. Itu pun sebenarnya bukan LPG-nya swasta, tapi itu LPG negeri ya. Mudah-mudahan untuk ke depan ya ini lebih fleksibel, lebih sederhana. Jadi LPG itu sudah langsung otomatis hasil output dari aplikasi RKAM versi 2 ini sehingga kita tidak perlu membuat secara manual. Saya kira itu penjelasan-penjelasan untuk RKAM versi 2 ini mulai dari perencanaan, realisasi sampai pelaporan ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.